Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif bersama aku Nidia. Mobil diesel di Indonesia itu sangat populer karena dengan mesin yang besar bisa menghasilkan konsumsi BBM yang hemat, ya meskipun emisinya lebih besar dari bensin ya. Karena popularitasnya itu, nggak heran banyak pabrikan yang lebih memilih menjual mobil varian diesel dibandingkan dengan mesin bensin. Jika memang di luar negeri mobil ini punya pilihan mesin bensin. Namun kini, mesin diesel tidak hanya untuk sekedar hemat-hematan, tapi juga sudah banyak mobil diesel yang mementingkan performa. Maka dari itu, kami sudah merangkum mobil diesel terkencang yang dijual di Indonesia saat ini. Eits, tapi jangan lupa hentikan video ini sementara, subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif dan nyalakan juga loncengnya ya. Yuk kita langsung masuk ke listnya. Kalau ini sih musuh bebuyutannya Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport. Tapi kita udah pernah review nih kalau Pajero Sport. Kalau belum nonton, klik link di atas ya. Pajero Sport merupakan tulang punggung keluarga Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia pada saat ini. Karena penjualannya terbanyak kedua setelah Xpander. Makanya nggak heran kalau Mitsubishi sangat memperhatikan SUV bongsore ini. Untuk yang dipasarkan sekarang merupakan generasi kedua. Setelah generasi pertamanya juga cukup sukses di Indonesia sejak tahun 2008 hingga 2016. Kemudian pada tahun 2016 masuklah ke generasi kedua yang sering dapat julukan si mata nangis karena lampu belakangnya yang menggunakan mode seperti air mata itu. Namun mode tersebut agak diubah setelah mobil ini mendapatkan facelift di tahun 2021. Kemudian untuk yang faceliftnya juga mendapatkan pembaruan di wajah yang kini seperti Xpander dan juga beberapa perubahan di sisi interiornya. Untuk urusan mesinnya, Pajero Sport masih mengandalkan mesin diesel VGT 2400cc dengan tenaga 181 horsepower dan torsi maksimal di angka 430 Nm. Kalau dibandingkan Fortuner 2,4 VRZ, ini tenaganya sangat jauh unggul. Hyundai Palisade merupakan salah satu Hyundai termahal di Indonesia saat ini. Tapi uniknya adalah Palisade menjadi backbone untuk penjualan Hyundai Indonesia. Aneh ya, biasanya tulang punggung keluarga itu model yang paling murah, malah ini yang paling mahal. Palisade ini memang menjadi SUV yang sangat mahal jika dibandingkan dengan para pesaingnya dari mobil Jepang. Namun, jika kita melihat lagi ke pasar, mobil ini punya ukuran dan kemewahan yang bisa dibandingkan dengan Mercedes GLE ataupun BMW X5. Namun dengan harga yang hampir setengahnya. Tapi kalau orang Indonesia biasanya membandingkan mobil dengan harga, jadi Palisade ini bersaing langsung dengan Mazda CX-9. Namun sudah jelas Palisade ini jauh lebih lega interiornya, apalagi dilengkapi dengan Captain Seat. Memang Palisade ini menjadi opsi bagi mereka yang mau mobil lega tapi bosan dengan Alphard dan menginginkan sebuah SUV agar lebih lincah untuk keluar kota dengan medan-medan off-road ringan. Untuk urusan mesin, mobil ini menggunakan 2200cc CRDI ditambah dengan VGT sehingga bisa menghasilkan tenaga 198 horsepower dengan torsi puncak 440 Nm. Jangan lupa loh, Palisade ini punya opsi all-wheel drive juga, jadi proper deh kalau untuk dibawa off-road. Kia Grand Carnival. Wah, kalau kalian pikir ini adalah resurrection dari Kia Carnival yang dulu ada di Indonesia, kalian salah. Coba deh kalian lihat ini bentuknya. Ingat sama Kia Grand Sedona? Ya, ini adalah Kia Grand Sedona generasi terbaru. Kini berubah nama menjadi Kia Grand Carnival. Karena memang Sedona dari dulu di luar negeri pun namanya Kia Carnival. Sekarang generasi terbaru ini juga bernama Kia Grand Carnival. Banyak sekali upgrade yang dilakukan dengan bergantinya generasi ini. Salah satunya adalah fitur andalan Kia, yaitu Advanced Driver Safety Assist, atau disingkat menjadi ADAS, yang juga dilengkapi dengan cruise control, front collision avoidance assistance, blind spot monitoring, dan fitur-fitur ADAS lainnya. Kemudian di generasi ini juga sudah dilengkapi dengan traction control, jadi lebih aman deh. Kemudian dari desainnya kini lebih striking lagi, apalagi kalau dibandingkan Grand Sedona yang cenderung memiliki desain konservatif. Kini Grand Carnival memiliki desain yang sangat agresif dan sporty. Tampilan ini juga didukung dengan mesin yang powerful, yaitu mesin diesel Smartstream D 2200cc dengan tenaga 200 horsepower dan torsi 441 Nm. Jadi kalian gak perlu takut mobil ini underpower karena ukurannya yang besar. Ya, besar, muat sampai dengan 11 orang. Satu RT pun muat di sini. Selain menjadi salah satu mobil diesel paling kencang, Grand Carnival juga menjadi MPV di bawah 1 miliar paling kencang di Indonesia saat ini. Hyundai Santa Fe. Sudah jelas kalau Hyundai Santa Fe facelift terbaru ini merupakan sebuah gebrakan dari Hyundai bahwa Korea juga bisa lebih bagus dari Jepang, bahkan bisa setara dengan mobil-mobil Eropa. Hyundai Santa Fe di Indonesia memiliki dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin 2500cc dan mesin turbo diesel 2200cc. Namun, kali ini kita tidak akan membicarakan soal yang mesin bensin, karena yang itu tenaganya hanya sekitar 180-an horsepower. Sekarang kita akan ngomongin mesin dieselnya nih. Untuk facelift terbaru tahun 2021,
Mesin diesel yang digunakan Santa Fe sudah masuk ke keluarga Smart Stream dari Hyundai. Konfigurasi 4 silinder 2200 cc CRDI milik Santa Fe ini mampu menghasilkan tenaga 200 horsepower dengan torsi maksimal 440 Nm. Hyundai Santa Fe ditawarkan dalam 3 varian kemewahan di Indonesia, mulai dari yang termurah tipe Style, kemudian tipe Prime, dan yang paling mewah Signature. 3 varian tersebut memiliki 2 pilihan mesin, yaitu bensin dan diesel. Beda harga antara yang bensin dan diesel lumayan loh, sekitar 50 jutaan lebih mahal untuk yang diesel. Tapi ingat, kalau kalian beli yang diesel, jangan pernah sekali-kali diisi solar goceng. Niat pengen murah malah habis 6 juta ntar ganti injector. Toyota Fortuner, mobil SUV leather frame favorit bapak-bapak Indonesia karena selain gagah dan sangar, juga bisa dipasang uyu-uyu agar lebih arogan di jalan. Tolong kepada para pengguna Fortuner, itu jangan dilakukan ya, kita semua bayar pajak yang sama kok. Toyota Fortuner pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 dan langsung menjadi primadona bagi para pencinta SUV. Namun yang masih bisa membawa keluarga sebanyak 7 orang. Sekarang Fortuner yang dijual merupakan model tahun 2016 yang sudah mendapatkan facelift tahun 2020, termasuk facelift varian juga. Yang tadinya tipe tertinggi itu TRD Sportivo, sekarang jadi GR Sport. Kalau dulu Fortuner seringkali dikeluhkan underpower, apalagi jika dibandingkan dengan Pajero Sport atau Santa Fe, kini Fortuner memegang gelar sebagai mobil diesel dengan tenaga terbesar di Indonesia saat ini. Dengan resminya diluncurkan varian VRZ 2.8 GR Sport, Fortuner kini memiliki tenaga 201 horsepower dan torsi 500 Nm. Hal tersebut bisa dicapai karena mesin 1GD 2800 cc VGT yang digendong mobil ini. Meskipun rumor awalnya Fortuner 1GD ini akan mendapatkan model legender seperti di Thailand, taunya cuma dapat GR Sport. Yaudah deh, pasrah aja dengan cumi-cumi balap 500 Nm. Jadi yang mana nih yang akan kalian pilih jika punya uangnya? Menghayal aja dulu, toh menghayal gratis ini kan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nidya pamit, cobalah!